Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Prodi PGSD KIP Siliwangi. Nah, yang beranggotakan saya sendiri Rizka Pioni. Terus ada rekan saya Desi Wulandari, Mila Karmila, Nais Fatmawati, Yeyen Ismiranti, Wulan Yuliani, Nur Khadijah, dan Rini Aprianti. Nah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan Kapita Selekta KIP Siliwangi dan bela negara. Nah, pernahkah terbesit dalam benak pikiran kita semua, kenapa ya IKIP Siliwangi ini didominasi dengan warna hijau? Lalu, kenapa memiliki ikon macan? Dan apa ya hubungannya IKIP Siliwangi dengan bela negara? Mari kita simak video selanjutnya. Saya Mila Karmila. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi. Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Ratu Jayadewata, putra Prabu Dewata Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana, lahir pada tahun 1401 Masehi di Kawali, Ciamis. Mengawali pemerintahan zaman Pakuan Pajajaran Pasundan yang memerintah Kerajaan Sunda Galuh selama 39 tahun, dari tahun 1482 sampai 1521. Pada masa inilah Pakuan Pajajaran di Bogor mencapai puncak perkembangannya. Dalam prasasti batu tulis diberitakan bahwa Sri Baduga dinobatkan 2 kali, yaitu yang pertama ketika Jayadewata menerima tahta Kerajaan Galuh di Kawali, Ciamis dari ayahnya Prabu Dewa Niskala, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Mayangsari, putri Prabu Buwanisora, yang kemudian bergelar Prabu Guru Dewa Taprana. Yang kedua ketika ia menerima tahta Kerajaan Sunda di Pakuan Bogor dari mertua dan uaknya, Prabu Susuk Tunggal, putra Mahaprabu Niskala Wastu Kancana dari Permaisuri Ratna Sarkati, putri Resi Susuk Lampung. Dengan peristiwa ini, ia menjadi penguasa Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan dinobatkan dengan gelar Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran, Sri Sang Ratu Dewata. Jadi, sekali lagi dan untuk terakhir kalinya setelah sepi selama 149 tahun, rakyat Sunda kembali menyaksikan iring-iringan rombongan raja yang berpindah tempat dari timur ke barat. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Prabu Siliwangi. Yang pertama, siapa sih Prabu Siliwangi itu? Prabu Siliwangi atau yang sering disebut dengan Sri Baduga Maharaja merupakan pemimpin kerajaan Pakuan Pajajaran. Beliau mempunyai istri yang bernama Subang Larang. Zaman keemasan pemerintahan Prabu Siliwangi pada tahun 1474 sampai 1513 menurut tim Kodam Siliwangi pada tahun 1968. Kemudian ada 20 strategi perang Prabu Siliwangi. Yang pertama Makarabihwa, yang kedua Katrabihwa, yang ketiga Singhabihwa, yang keempat Garuda Bihwa, kemudian ada Cakrabihwa, Sucimuka, Brapanjava, Asum Liput, Merak Simpir, Gagak Sungkur, Luwak Maturut, Kudang Sumeka, Babah Buhaya, Ngaling Ngamanik, Lemah Rewasa, Adipati, Prabu Sakti, Prajurit, dan Tapak Sawetri. Kemudian ada Wangsit Siliwangi yang isinya tentang barang siapa yang menggunakan nama Siliwangi maka merasa dirinya menjadi sekelesar Siliwangi, akan agung hidupnya, mulia gelarnya, akan harum ke seluruh penjuru dunia apabila dia jujur, memperhatikan si kecil, kemudian sayang kepada rakyatnya, dan berwibawa. Tidak akan mendapat kesenangan, akan lara sengsara selamanya apabila ingkar dari patokan yang telah disebutkan tersebut. Di sini saya akan meneruskan penjelasan tentang sejarah Prabu Siliwangi. Karakter dan kepemimpinan Prabu Siliwangi. Para ahli sejarah dan legenda rakyat menjelaskan sosok Prabu Siliwangi.
Padanya memiliki sifat-sifat luhur yang patut ditiru, yaitu mengayomi, peduli dengan rakyat kecil, membangun kesejahteraan masyarakat, berani menghadapi tantangan, sikap toleransi, melindungi wilayah dan kesatria. Moto kejuangan Prabu Siliwangi. Subiantoro et al. Menyebutkan yaitu silih asih, silih asah, dan silih asuh. Silih asih artinya saling mengasihi sesama manusia. Silih asah artinya saling memperkuat atau mendukung. Silih asuh artinya saling menjaga atau peduli. Nilai kejuangan Prabu Siliwangi. 1. Berjuang membangun kemakmuran. 2. Berani menghadapi resiko kesulitan. 3. Patriotisme. 4. Berorientasi perdamaian. 5. Realistik memandang kenyataan dan perubahan zaman. Nilai kemasyarakatan Prabu Siliwangi. 1. Saling tolong-menolong. 2. Bekerja sama. 3. Solidaritas atau kesetiakawanan. 4. Kepedulian sosial. 5. Mendidik generasi penerus. Sejarah terbentuknya Kodam 3 Siliwangi. Sebelum moksa, Prabu Siliwangi sempat meninggalkan pesan atau amanah yang kemudian disebut Wangsit Siliwangi. Isi Wangsit Siliwangi mengandung pelajaran tinggi karena di dalamnya terdapat gambaran jelas situasi atau kondisi sosial yang melatar belakangi masa pemerintahan beliau. Di ujung wangsit tersebut terjadilah peristiwa menghilangnya kerajaan Pajajaran. Persis seperti yang disebutkan dalam Wangsit Siliwangi, ada banyak orang yang kemudian berusaha membongkar misteri Pajajaran. Tetapi yang terjadi, mereka yang susah payah menggali ternyata hanyalah orang-orang sombong dan takabur. Isi Wangsit Siliwangi. Sing saha bae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sekeseler Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelar kawangikeun sabuana panca tengah lamun manehna jujur, sinatria, teuneng, gumati, kasileutik, nyaah kaharayat, sarta wibawa kasasama. Sabalikna hirupna moal panggih jeung kasenangan, bakal lara balangsak saendeungna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Sejarah terbentuknya Kodam 3 Siliwangi. Pada tanggal 5 Oktober 1945, pemerintahan Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan Tentara Keamanan Indonesia atau TKR. Di Jawa Barat dibentuk Komandemen 1 TKR yang membawahi 3 divisi. Divisi 1 Keresidenan Banten dan Bogor bermarkas di Serang, pimpinan Kolonel Samun. Divisi 2 Keresidenan Jakarta dan Cirebon bermarkas di Linggarjati, pimpinan Kolonel Asikin. Divisi 3 Keresidenan Priangan berpusat di Bandung, pimpinan Kolonel Aruji Kartawinata. Divisi Siliwangi. Pada tanggal 20 Mei 1946, ketiga divisi tersebut dilebur menjadi satu dengan nama Divisi Siliwangi, dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution. Markas komando divisi bertempat di Tasikmalaya. Momentum inilah yang dijadikan titik tolak hari jadi Kodam 3 Siliwangi. Visi Kodam 3 Siliwangi. Kodam 3 Siliwangi di dalam mengemban tugasnya senantiasa berpegang teguh pada norma-norma dasar keprajuritan seperti Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 TNI Wajib, dan Petua Luhur Prabu Siliwangi yang dikenal dengan Wangsit Siliwangi. Saya akan sedikit menjelaskan poin-poin tentang bela negara. Poin-poin tersebut diantaranya ada pengertian bela negara, unsur, contoh-contoh, dasar hukum, fungsi dan tujuan, serta manfaat dari bela negara. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian bela negara. Bela negara
itu sendiri adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama ya dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seorang lahir dan tumbuh dewasa, serta dalam upaya mencari penghidupan. Dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya secara fisik maupun non-fisik. Yang fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata saat perang melawan penjajah. Sementara untuk non-fisik diartikan sebagai semua usaha menjaga bangsa melalui sifat nasionalisme. Poin berikutnya ada unsur dasar bela negara. Dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur penting, diantaranya cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara, dan sifat nasionalisme yang tinggi. Komponen-komponen bela negara. 1. Komponen utama adalah TNI atau Tentara Nasional Indonesia yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan. 2. Komponen cadangan. Komponen cadangan adalah sumber daya nasional yang disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama. 3. Komponen pendukung. Komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Nah, contoh-contoh bela negara. Beberapa contoh bela negara diantaranya adalah kesadaran untuk melestarikan kebudayaan, terutama kebudayaan daerah yang beraneka ragam. Untuk para pelajar, bisa diwujudkan dengan sikap rajin belajar sehingga pada nantinya akan memunculkan sumber daya manusia yang cerdas maupun menyaring berbagai macam informasi yang berasal dari pihak asing. Adanya kepatuhan dan ketaatan pada hukum yang berlaku. Hal ini sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bela bangsa atau bela negara. Karena dengan taat pada hukum yang berlaku akan menciptakan keamanan dan ketentraman bagi lingkungan serta mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Dasar hukum. TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dengan Polri. TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 pada pasal 30 ayat 1 sampai 5 dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat berlatih. Hari yang sudah ditetapkan sebagai bela negara dipilih tanggal 19 Desember. Penetapan ini mulai tahun 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dituangkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006. Fungsi dan tujuan bela negara. Tujuan bela negara diantaranya 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat yang terbaik bagi negara dan bangsa. 4. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sedangkan fungsi bela negara adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara. Manfaat bela negara.
Berikut ini beberapa manfaat yang didapatkan dari bela negara. Nah, manfaatnya yaitu membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok, membentuk iman dan takwa agama yang dianut oleh individu, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sifat negatif seperti malas, apatis, boros, egois, tidak disiplin, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, alhamdulillah kita tadi sudah menyimak pembahasan tentang Kapita Selekta IKIP Siliwangi dan bela negara. Semoga apa yang sudah menjadi pertanyaan kita semua terjawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.